Bapak Ibu sekalian, setelah umur 25 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad itu kemudian dilamarlah oleh Khadijah, seorang pengusaha kaya yang dilamar untuk mengelola perdagangannya. Begitu mengelola perdagangannya, sukses besar. Bersama siapa? Maisarah. Maisarah itu bukan nama perempuan, tapi temannya baginda Nabi, namanya Maisarah. Lama-lama ada love gitu Bu, ada tiung-tiung gitu. Khadijahnya itu ada yang ngomong ke pamannya, paman bagaimana kalau seandainya Muhammad ini mendampingi aku dalam kehidupan. Akhirnya menikah. Kalau kamu mau Muhammad silakan. Menikahlah mereka berdua dengan selisih umur berapa Bu? 15 tahun. Jadi baginda Nabi umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. Ini adik-adik kalau mengikuti sunnah Nabi, kamu nanti nyari perempuan yang umurnya 40 tahun. Yang umur di bawah 40 tahun buat saya saja. Muhammad. Nah, setelah menikah perjuangan di situ mulai perjuangan Islam mulai, karena Kanjeng Nabi menggunakan aset istrinya itu untuk selalu berdakwah. Dan sekarang ini susah mencari wanita seperti itu Pak. Susah. Wanita kaya asetnya mau dipakai untuk usaha berdakwah. Yang ada gremeng aja. Guru aja dikasih orang miskin. Papa mah sama orang miskin begitu amat sih. Kita kan juga miskin Pak. Begitu katanya. Tapi itulah kita. Kalau ngikutin Kanjeng Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Akhlak beliau itu tidak ada tandingnya dibanding dengan yang lainnya. Karena Kanjeng Nabi itu diciptakan oleh Allah atau diturunkan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semua anak. Bukan hanya alam dunia saja, semua anak. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya dunia saja, tapi rahmat untuk semua anak. Makanya kita disunahkan selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Man shalla wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat satu kali, maka Allah berikan balasan dengan 10 kali salawat. Nah, 10 kali salawatnya Allah itu apa yang diberikan pada kita? Bisa jadi kita diberikan salawat rahmat, diberikan rahmat oleh Allah dengan 10 rahmat. Bisa jadi Allah berikan kita ampunan dengan 10 ampunan. Bisa jadi Allah berikan kita dengan 10 kali derajat. Maka banyakin baca salawat. Jangan sampai Kanjeng Nabi mengatakan begini, man nasiya salatan alayya nasyallahu tariqan fil jannah. Barang siapa yang lupa membaca salawat kepada aku, maka Allah akan melupakan jalan menuju surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kemarin saya dapat cerita dari pas barengan saya itu ceramah bareng sama Habib. Cerita sama saya begini, Kanjeng Nabi itu luar biasanya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang tidak disebut namanya itu tidak disayang oleh Rasulullah. Ibu kenal dengan Habib yang apa namanya itu deh, majelis Rasulullah yang sudah wafat, Habib Al-Musawwar. Ya, Habib Al-Musawwar. Beliau ketika itu pernah mengumpulin jamaah itu besar di Monas. Sebelum wafatnya beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dalam mimpinya itu
Habib itu berharap bahwa dia mencintai beliau. Beliau cerita, "Ya Rasulullah, apakah engkau menyukai aku? Aku kumpulkan semua orang di Monas kemarin itu dengan majelis yang begitu besar. Aku mencintai mereka, wahai. Aku mencintai mereka." Dia berharap bahwa ada disebut namanya sama Rasulullah, dan aku mencintai engkau. Tapi aku juga lebih cinta kepada mereka yang tidak disebut oleh orang banyak. Siapa mereka? Mereka yang gelar karpet. Disebut gak sama panitia? Dia ternyata baginda Rasulullah itu lebih mencintai tukang karpetnya, lebih cinta kepada orang tukang sapunya. Bagaimana dengan kita kalau yang setiap kali membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu ayo kita sama-sama. Kalau kita mau ikutin akhlak baginda Nabi luar biasa itu. Contoh, baginda Nabi itu perbedaan sama kita itu cuma sedikit aja. Kalau baginda Nabi sedikit-sedikit baca Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Quran sedikit. Ya kan? Benar banget. Kanjeng Nabi sedikit makan. Kalau kita sedikit makan, kan bedanya sedikit doang itu. Ya kan? Makanya syukur alhamdulillah kita hari ini bisa maulid mengingat sejarah baginda Nabi, sehingga kita nanti berharap rahmat kasih sayang dari baginda Nabi, dan kita akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaatul uzma kepada kita cuma baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh yang ringan sekali itu, ketika baginda Nabi itu sedang sholat, ya Bu ya, baginda Nabi itu sedang sholat. Apa yang beliau lakukan ketika sholat itu? Beliau luar biasa. Satu ketika ada seorang sahabatnya itu sedang sholat, pengen bermakmum dengan Rasul. Sholat qiyamul lail, baginda Nabi sahabat pengen. Akhirnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Kamu nggak kuat. Saya coba ya Rasul. Akhirnya di belakang. Begitu rakaat pertama dia baca Allahu Akbar. Yang dibaca pertama oleh baginda Nabi adalah surat Al-Baqarah. Ya kan? Surat Al-Baqarah. Ini sahabatnya Al-Baqarah begitu kan? Lengkap semuanya. Dia berharap setelah Al-Baqarah itu beliau selesai katanya. Setelah itu selesai, apa katanya? Dilanjutkan oleh baginda Nabi setelah Al-Baqarah surat Ali Imran. Begitu sudah selesai Ali Imran, paling tak setelah selesai Ali Imran akan selesai juga. Dilanjutkan lagi setelah Ali Imran An-Nisa. Setelah An-Nisa baru takbir Allah. Itu baginda Nabi. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan, kalau kau pengen tahu sholatnya qiyamul lailnya kanjeng Nabi, jangan kau tanya panjangnya, jangan kau tanya lamanya, jangan kau tanya berapa lamanya. Kita nggak akan kuat. Kalau kita sholat qiyamul lail aja, langganan suratnya. Kalau suratnya kul, ya boleh. Kuliah sama kuliah kulhu. Besok lagi kuliah kulhu, kata malaikat langganan dia. Nah karenanya kalau mau ikuti kanjeng Nabi, sholatnya yang lama. Kalau sampai berdirinya lama, yang bengkak bukan jidatnya kalau kanjeng Nabi, tapi kakinya yang bengkak. Bukan jidat yang hitamnya, tetapi kakinya yang bengkak. Karena apa? Berdirinya lama, mengandung pengertian tuh. Kita kalau kita mau berakhlak pada Rasul, maka kalau kita sholat jangan buru-buru. Kita ini sholat itu kan goda terus pokoknya, buru-buru.
kalau sholat sunnah di rumah, ya kalau tadi alhamdulillah kata Pak DKM, ya minimal hari ini yang jamaah banyak, ada gitu. Kalau gitu tiap hari maulid aja Pak Haji. Kalau tiap hari maulid kan itu banyak terus gitu. Ibu, karenanya baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau sholat apa yang dilakukan? Al-Quran sudah memberikan jawaban, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaik atau berhias yang bagus ketika menuju ke masjid. Masjid itu bukan masjid ini saja, tapi masjid itu adalah tempat sujud. Tempat sujud kita di rumah ada. Ketika kau dalam keadaan mau sujud, hendaknya kau lakukan dengan terbaik. Ambil pakaian yang terbaik, pakai tutup kepala yang baik, supaya apa? Sempurna sholatnya. Karena banyak di antara kita sholat cuma pakai kaos oblong, ada nggak? Kalau ibu nggak ada, kalau pakai kaos oblong batal sholatnya. Iya, Bapak, lihat, ya Allah, sholat pakai kaos oblong. Begitu sudah pakai kaos oblong, belakangnya ada tulisan partai. Ada kan begitu ada. Ayo Pak semangat. Kan Bapak di rumah punya baju yang terbagus. Kalau syukur nih kalau di rumah sholat pakai gamis begini. Sebelum sholat mandi terlebih dahulu, biar pakai bau wangi ya. Kanjeng Nabi apa suka dengan yang wangi-wangi. Makanya ayo sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan akhlak kita. Nah, terus apalagi akhlak baginda Nabi? Pakaiannya juga luar biasa. Lihat lagi apa lagi? Ketika kita melihat baginda Nabi bersama para sahabatnya, dengan sahabatnya luar biasa. Nah, yang namanya berantem. Satu ketika begini, Kanjeng Nabi itu kalau kepada sahabatnya seperti orang tua kepada anak-anaknya. Satu ketika ada seseorang ngasih jubah begini nih. Ini jubahnya lumayan ini Bu, dari Mekah. Jadi ngasih jubah begini karena Kanjeng Nabi itu pengen seneng, yang ngasihnya langsung dipakai. Ya udah Kang, sini saya pakai. Dipakai sama Rasul. Begitu dipakai, sahabat satunya, Rasul, itu baju sampean itu bagus. Saya pengen. Yang ngasih aja belum pergi, sudah diminta oleh sahabat yang lain. Ngamuk. Ente nggak punya akhlak, ente nggak punya etika, masa baru dipakai oleh Rasul sudah kau minta? Kemudian nama Kanjeng Nabi dilepas jubahnya. Habis itu setelah dilepas jubahnya dikasihkan, dilipat, dikasih. Apa katanya? Oh, Abu Bakar marahin, Umar marah. Udah semua udah selesai marahnya, kata dia. Udah selesai. Terus begini sahabatku, aku itu cuma pengen ketika aku nanti mati dikafanin oleh jubah yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah pernah dipakai Rasulullah, mungkinkah akan ditanya di kuburan nanti? Sudah ada tanda-tandanya. Makanya begitu. Makanya Pak Lurah, nanti semua ini kan masuk surga semua Pak. Amin. Nanti kalau Pak Lurah itu belum ketemu saya dan di surga, cariin saya Pak. Ya, ini Pak Lurah ini luar biasa. Lurah begini ini harus dipertahankan. Amin. Seneng sama rakyatnya, ya kan? Gak kayak lurah sebelah, ngambilin duitnya rakyat. Ada gak yang gitu? Katanya begini, kalau Pak Lurah itu kan pelayan masyarakat. Kata Pak Lurah sebelah bilang, Pak Lurah, ente kan beli mobil sama rakyat. Ya ente kan sudah mewakili sudah mewakilkan ke saya. Sudah saya pakai mobil. Ya kan, saya jadi wakil rakyat kok begitu.
Jadi wajar saja kalau saya hari ini bawa mobil yang sudah kalian wakilkan ke saya, ini yang lainnya loh apa namanya jadi wakil rakyat, ya kan? Karena sudah mewakili rakyat, sehingga begitu sudah menjadi wakil rakyat di atas lupa sama rakyat. Itu sudah biasa. Ini tadi masa-masa kampanye sebentar lagi, Bu. Ya, jangan terprovokasi. Ibu punya pilihan, siapa yang ibu mau inginkan silahkan. Ya. Saya nggak tahu nanti siapa yang mau jadi presiden, nggak tahu. Nah,